إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فمعاشر المسلمين sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan siang hari ini ingin khatib mengingatkan diri khatib, kemudian mengajak kepada para hadirin, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan arti takwa yang sesungguh-sungguhnya, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang Allah larang, dengan cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan tidak kufur terhadapnya, dengan cara mengingat Allah dan tidak melupakan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan sesungguhnya pertumbuhan fisik seorang hamba itu akan berakhir di usia 22 tahun. Adapun cara berpikir manusia perkembangannya itu akan berakhir sampai di usia 28 tahun. Selesai, tidak ada pertumbuhan lagi. Wa ma ba'dahu ila akhir umrihi. Dan kata Ali bin Abi Thalib, adapun setelah 28 tahun sampai akhir usianya, maka yang ada adalah tajarub. Bukan bertambah, tapi berkembang dengan pengalaman. Sehingga berbeda ketika yang melakukan kesalahan itu anak kecil dengan orang yang sudah di atas 28 tahun. Maka akan keluar bahasa, sudah usia segini kok masih tidak ngerti, sudah usia segini kok masih tingkahnya seperti anak-anak. 28 selesai perkembangan otak, cara berpikir, lalu sisanya adalah pengalaman-pengalaman yang membuat setiap orang menjadi bijak. Di antara bukti adalah diangkatnya Nabi menjadi seorang Rasul setelah melewati usia ini, yaitu usia 40 tahun, dan sudah betul-betul matang cara berpikir, kedewasaan, kebijaksanaan dalam mengarahkan umat ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari dengan adanya apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ala ukhbirukum bisyirarikum, maukah kalian aku tunjukkan, aku sampaikan kepada kalian orang-orang yang paling buruk di antara kalian. Kita semua ma'asyiral muslimin, siapa yang terburuk di antara kita? Siapa yang paling jahat di antara kita? Nabi SAW menjawab, yang pertama adalah al-masya'una bin namimah,
orang-orang yang suka jalan ke sana kemari membawa berita untuk mengadu domba sesama manusia. An-namimah itu adalah naqlul kalam, memindahkan pembicaraan dari tempat ini ke tempat lain dengan tujuan adalah merusak, memberikan madharat. Entah madharatnya nanti mengena kepada orang yang dibawa ini ataukah yang menerima berita. An-namimah adalah riwayat. Namimah ini adalah sebatas mungkin cerita. Maka jangan percaya, karena mempercayainya termasuk ijazah, membolehkan. Maka orang membolehkan menerima riwayat, menerima laporan ini, justru dia lebih buruk daripada yang membawa berita, karena dia membenarkan. Maka ma'asyiral muslim rahimakumullah, an-namimah, mengadu domba, Nabi katakan la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga orang yang qattat. Ini dimaknai dengan namam, yang suka mengadu domba. Apa jahatnya ma'asyiral muslimin? Jahatnya mengadu domba ini, pengadu domba ini lebih jahat daripada penyihir. Dan orang tidak merasa itu, karena orang yang mengadu domba ini dalam 1 jam bisa mengerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh penyihir dalam waktu 1 bulan. Ma'asyiral muslimin, penyihir melakukan aksinya mungkin ke perorangan, 1 orang, 2 orang, 3 orang, itu pun butuh waktu. Tapi pengadu domba ini dalam 1 waktu dia bisa membuat kelompok menjadi bermusuhan. Dia bisa memindahkan dari sini ke sini dalam waktu, apalagi ada HP sekarang, tinggal telepon yang ada kebencian. Awas, saudaramu mau datang, dia mau fitnah kamu begini-begini, ya diterima. Hanya waktu sekejap. Dia bisa merusak kehormatan, dia bisa menumpahkan darah, dia bisa melakukan apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh penyihir. Sampai orang diusir dari rumahnya, diusir dari negerinya. Ini semua adalah dampak daripada namimah. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, man namma laka namma alaih. Hati-hati ma'asyiral muslimin, siapa yang datang membawa fitnah kepada kita, membawa berita buruk tentang orang di hadapan kita, maka Imam Syafi'i mengatakan dia juga bisa berbuat demikian, membawa berita buruk Anda diberikan kepada orang lain. Jadi kalau ada orang membawa berita kepada kita, jangan senang. Hati-hati, orang ini ember, dia bisa membawa masalah Anda kepada orang lain. Waman naqala ilaih naqala anka. Dan siapa orang datang kepada Anda memindahkan berita untuk Anda, maka hati-hati, dia juga bisa membawa berita tentang Anda kepada khalayak ramai. Waman idza ardaitahu qala fika ma laysa fi. Hati-hati ma'asyiral muslimin, banyak penjilat. Kalau kita membuat orang bahagia, hati-hati, karena dia bisa berbicara apapun tentang Anda, pada Anda, sesuatu yang tidak ada pada Anda. Oh, Masya Allah, Bapak ini baik, Bapak ini begini, luar biasa, melebih-lebihkan. Bahkan mungkin tidak begitu, pujiannya berlebih, dan orang yang dipuji senang. Apa kata Imam Syafi'i? Waman idza ardabtahu qala fika ma laysa fi. Demikian juga ketika Anda membuat sakit hati orang, membuat orang marah, maka dia akan berkata tentang Anda sesuatu yang tidak ada pada Anda. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memasukkan al-hasa, batu kerikil, dimasukkan ke dalam mulut beliau radhiyallahu anhu. Beliau lakukan ini dalam waktu yang lama, tahunan ma'asyiral muslimin. Sampai ketika beliau sudah terbiasa tidak banyak bicara, barulah
beliau radhiyallahu an, dan beliau melepas batu yang ada di mulutnya kerikil ini hanya pada waktu sholat dan waktu makan saja. Setelah itu dikembalikan lagi sampai sudah terbiasa tidak banyak berbicara. Begitu masuk waktu sakaratul maut, Abu Bakar As-Siddiq beliau memegang lisannya mengatakan, hadza huwa alladhi awradani al-mawarid. Ini yang membuat rusak, yang membuat malapetaka, membuat bencana. Maka ma'asyiral muslimin, maka termasuk orang yang terburuk yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang suka berjalan dengan membawa berita. Bahkan dalam tafsir disebutkan di antara penafsiran pada surat Al-Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istri Abu Lahab ini hammalatal hatab secara letterlek artinya pembawa kayu bakar. Ditafsirkan membawa kayu bakar di sini adalah membawa berita untuk mengadu domba dan fitnah. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Kemudian yang kedua, al-mufsiduna bainal ahibbah, yaitu orang yang suka merusak di antara orang-orang yang ada kecintaan di antara mereka. Cinta karena Allah, cinta karena agama, cinta karena dakwah, cinta untuk ta'awun. Ini bisa dirusak oleh orang-orang yang tidak baik. Dan orang merusak ini termasuk orang yang dalam kategori yang disampaikan oleh Nabi syirarukum, yang terburuk, yang terjahat di antara kita. Kemudian ma'asyiral muslim rahimakumullah, dan yang ketiga adalah al-baghuna lil bara'il anta, yaitu orang-orang yang mencari kesalahan dari orang yang tidak ada dosa. Tajassus, mencari kesalahan orang. Nanti kalau sudah dapat kesalahannya, baru dia membuat cerita. Sudah dapat ceritanya, membuat rasan-rasan riba dan seterusnya, sampai kehormatan orang mukmin juga rusak. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, man satara musliman, siapa yang menutup aib saudaranya muslim, maka Allah akan menutup aibnya di kehidupan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Ada di antara as-salaf berkenaan dengan hal ini mengatakan, yara ahadukum uyuba nafsihi wa ma'a dzalika yuhibbuha. Salah seorang di antara kalian itu mendapati, melihat aib pada dirinya, toh walaupun demikian dia tetap membanggakan dirinya sendiri. Jelas aibnya, sholatnya seenaknya, sholat 5 waktunya juga wajar kacir waktunya. Allah sudah menentukan waktunya, bahwasanya inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat telah diwajibkan oleh Allah pada waktu-waktu yang sudah ditentukan waktunya, dibantu dengan adanya jam yang ada di atas imam. Biasanya di setiap masjid sekarang sudah ada, tapi sholatnya seenaknya. Itu pun masih mengatakan, alhamdulillah saya sholat lebih tenang kalau sendiri. Syaitan bermain. Tidak ada orang sholat sendiri tenang kecuali sholat malam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga salaf mengatakan kalau mau mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah, maka jangan banyak tidur malam dan juga jangan tidur siang, supaya bisa mendapatkan tingkatan yang tinggi di hadapan Allah. Begadangnya bukan untuk ngopi dan seterusnya, itu bukan memperbaiki dan mengangkat derajat, justru mempermalukan diri. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, begadang malamnya muhasabah, membaca Al-Quran, sholat malam. Karena kalau sudah kita tidak bisa bangun untuk sholat malam, ataupun sudah bangun malam tidak sholat malam, maka ketahuilah bahwasanya pada dirinya dosanya sudah sangat banyak, sehingga dia tidak sanggup untuk mengerjakan sholat malam walaupun sudah bangun malam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian wa yubghid akhahul muslim 'ala dhann, dan orang ini yang bangga dengan dirinya, dengan aibnya yang sudah dia dapati, dia membenci saudaranya muslim atas prasangka dia terhadap orang ini.
Maka ditanya, fa'ainal aql, mana akal sehat kita? Melihat orang yang begini langsung dinilai. Sementara dia sendiri datang ke masjid seenaknya, waktu seenaknya, padahal Allah memanggil supaya dia bisa bicara dengan Allah. Di luar 5 waktu terserah kita yang menentukan kapan kita bertemu dengan Allah untuk berbicara di waktu salat kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini supaya menjadikan kita semakin menjaga diri dari banyak berbicara. Dan as-salaf mengatakan sesungguhnya orang yang memasukkan ke dalam perutnya makanan yang berlebih akan melahirkan banyaknya omongan yang dia keluarkan yang tidak ada artinya. Dan di antara penghinaan Allah kepada manusia adalah ketika dia berbicara banyak perkara-perkara yang tidak ada makna, tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Maka kita mohon kepada Allah di bulan Rajab, Sya'ban, dan insyaAllah masuk di bulan Ramadan, kita latih diri kita memulai dengan mengurangi berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, yang biasanya cangkruk dan seterusnya. Mari kita rubah. Persiapan untuk menjelang bulan Ramadan, persiapkan baca Al-Quran. Mulai dilatih diri kita untuk memperbanyak berbicara kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Kalau kita tidak latih langsung kita masuk di bulan Ramadan, biasanya di awal-awal semangat, pertengahan dan akhir sudah mulai capek karena tidak terbiasa. Maka yang belum mari dilatih. Kita latih di bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan dengan mulai apa yang akan kita persiapkan di bulan Ramadan, baik qiyam lail, kemudian membaca Al-Quran, mulai belajar tidak banyak berbicara kecuali hal yang penting, mulai belajar, mulai tidak rasan-rasan, tidak ghibah, tidak namimah dan seterusnya. Maka mudah-mudahan ini apa yang kita sampaikan bisa menjadikan kita lebih menjaga diri kita dari hal-hal yang dianggap oleh Nabi perkara yang sangat buruk, yaitu suka mengadu domba, kemudian mencari-cari kesalahan orang lain, dan senantiasa curiga kepada orang tanpa ada sebab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في أندونيسيا اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة اللهم أعد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم
إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة